Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizwan Ardinata, perwakilan dari kelompok 7. Jadi, pada kesempatan kali ini dan juga pada video kali ini, kami akan melakukan presentasi tugas tentang KPI. Langsung saja kita ke slide. Data Warehouse Business Intelligence. Kami adalah kelompok 7 yang beranggotakan Arvin Lajiwardi, saya sendiri Rizwan Ardinata, Valia Cahaya Kusuma, Farinoval Ali, Mukni Mubarak, dan Safria. Studi kasus yang kami ambil pada tugas kali ini itu adalah Bank BRI. Bank BRI adalah bank yang dimiliki oleh pemerintah Indonesia dan terbesar juga di Indonesia. Bank BRI ini didirikan di Purwokerto, Jawa Tengah oleh Raden Bayi Arya tanggal 16 Desember 1895. Visi, misi Bank BRI Tbk. Visi, menjadi the most valuable bank di Asia Tenggara dan home to the best talent. Misinya, 1. Memberikan yang terbaik. 2. Menyediakan layanan yang prima. 3. Bekerja dengan optimal dan baik. Pada studi kasus Bank BRI ini, kami mengambil annual report bank. 1. Laporan mengenai aset. 2. Laporan mengenai ekuitas. 3. Laporan mengenai liabilitas. Selanjutnya, KPI aset bulanan akan dijelaskan oleh Saudara Mukni. Pada slide ini diperlihatkan mengenai key performance indicator pada aset per bulanan. Bisa kita lihat pada status didominasi oleh berwarna hijau, yang artinya KPI aset bulan tahun 2017 ini bisa dikatakan cukup baik karena didominasi status berwarna hijau. Next. Untuk aset triwulan pun sama, status didominasi oleh berwarna hijau, yang artinya bisa dibilang triwulan pada tahun 2017 ini bagus atau baik. Next. Sedangkan KPI aset tahun dari tahun 2017, 2018, dan 2019 statusnya hijau semua, yang artinya pada tahun 2017 dan 2018, 2019 itu sangat bagus. Lanjut. Untuk slide ini saya serahkan kepada Saudara Fadil Cahaya Kusuma. Ya, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang gauge pada aset. Yang diambil di sini adalah kita mengambil per tahun dari gauge aset laporan BRI ini pada tahun 2017, 2018, dan 2019. Nah, di sini kami mencantumkan data gauge ini berdasarkan range KPI aset tahunan, yang di mana pada tahun 2017 terdapat 1%, terus di 2018 tidak mengalami penambahan, tetap di 1%, dan di tahun 2019 mengalami sedikit penaikan sebesar 3%. Ya, next. Nah, di sini terdapat teks pada aset, yang dimana kita mengambilnya data dari bulanan KPI tahun 2019. Nah, di sini kita membuat menggunakan bar chart, yang dimana indeksnya terdapat target, hasil, selisih, dan range. Ya, next. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Farinoval Ali. Selanjutnya untuk KPI, Key Performance Indicator ekuitas tahun 2018 per bulanannya. Bisa dilihat pada bulan Januari targetnya itu diambil dari akhir bulan akhir tahun 2017, berarti bulan Desember. Lalu dapat dilihat juga
Untuk statusnya dominannya berwarna hijau. Dan bisa dilihat total, hasil, dan juga selisihnya. Next. Untuk KPI ekuitas yang triwulan ini dibagi 4. Yang pertama triwulan 1 itu berarti dari bulan Januari sampai bulan Maret. Dijumlahkan targetnya 500 juta. Akan tetapi statusnya berwarna kuning karena rate-nya minus 1%. Dan sisanya triwulan 2 sampai triwulan 4 statusnya berwarna hijau. Next. Selanjutnya ada KPI ekuitas tahunan. Di sini diambil tahun 2017, 2018, dan 2019. Untuk statusnya berwarna hijau semua, tetapi range-nya stabil dari tahun ke tahun yaitu sebesar 1%. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Rizwan. Saudara Safrian, maaf. Oke, di sini sudah tampilkan gauge meter untuk ekuitas per tahunnya mulai dari tahun 2017, 2018, kemudian 2019. Nah, gauge meter ini menampilkan range dari key performance indicator yang menunjukkan bahwa di ketiga tahun ini tidak ada perubahan range. Next. Kemudian ada teks dari ekuitas yang dihitung per bulan. Di sini terlihat bahwa mayoritas per bulannya sudah mencapai target, bahkan melebihi dari target. Next. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi Selanjutnya bisa wabarakatuh. dilanjutkan. Ya, jadi pada slide ini saya akan menjelaskan tentang KPI liabilitas bulanan. Nah, bisa terlihat, kita bisa melihat data-data dari bulan Januari sampai bulan Desember pada tahun 2019, maka dapat disimpulkan kita bisa melihat banyak status yang berwarna kuning. Dan juga kita bisa melihat status juga warna hijau. Yang mana artinya target dan hasil yang diinginkan oleh perusahaan tidak mencapai target dari kebutuhan perusahaan. Maka dapat disimpulkan bahwa di sini untuk status yang berwarna kuning itu adalah minus dari nilai target dikurang hasil. Untuk selanjutnya, di sini juga kita memperlihatkan KPI liabilitas triwulan. Di sini karena kita lihat peningkatan range-nya tidak terlalu signifikan dan di akhir pada triwulan keempat kita lihat di sini malah terjadi penurunan yaitu sebesar minus 3%. Untuk selanjutnya di sini kita juga mempunyai KPI liabilitas tahunan 2017, 2018 dan 2019. Tapi di sini untuk akhir tahun atau di tahunnya maka terdapat hasil yang cukup memuaskan. Range-nya berada di 11% dan yang kedua juga 11% dan yang ketiga 9%. Jadi adanya penurunan. Nah, sekarang pada liabilitas ini akan dijelaskan oleh Saudara Arvin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada slide ini saya akan menjelaskan dari KPI range gauge liabilitas pada tahun 2017, 18, dan 19. Di slide ini kita bisa lihat bahwa di setiap tahun mengalami kenaikan dan penurunan. Pada tahun 2017 kita bisa lihat bahwa gauge di angka 0,03%, lalu untuk di tahun 2018 mengalami kenaikan di angka 0,19%, dan di tahun 2019 kita bisa melihat gauge turun kembali ke angka 0,09%. Bisa next, Rizwan. Nah, di teks liabilitas bulanan ini kita bisa lihat bahwa yang biru ditandai dengan target, yang oranye ditandai dengan hasil, lalu ada selisih dan range-nya juga. Nah, ini merupakan teks liabilitas bulanan 2019.
Di slide ini kita menggambarkan dengan bar chart dan bisa dilihat bahwa untuk target dan hasil sudah menunjukkan performa yang baik hingga target bisa tercapai. Mungkin itu saja dari saya. Bisa saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih banyak kami telah melakukan presentasi. Jadi kesimpulannya ada beberapa laporan seperti aset dan yang lainnya ada yang mengalami penaikan dan penurunan. Jadi itu tergantung dari KPI yang diinginkan perusahaan. Mungkin cukup sampai di sini. Jika ada kesalahan, saya minta maaf dan teman-teman kami juga. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.